Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 11. Oke, lah nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kali telah berada di sebuah lorong dimensi untuk menuju kota awan iblis atau bisa juga disebut sebagai kota Moyu karena kota itu merupakan tempat yang paling dekat dengan pegunungan Tianmo dan Xiaoyan akan menuju pegunungan Tianmo dari kota ini. Hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja, Xiaoyan telah tiba di kota Moyu itu. Xiaoyan juga telah mendapatkan sebuah informasi bahwa di dalam pegunungan Tianmo terdapat ramuan-ramuan obat yang cukup langka. Bahkan juga ada para binatang iblis yang cukup menakutkan. Sehingga tempat tersebut bukanlah tempat yang bisa dengan mudah untuk dijelajahi orang biasa dan benar-benar sebuah tempat yang cukup tepat untuk dilakukan sebagai tempat pelatihan. Selain itu, di bagian terdalam dari pegunungan Tianmo ini merupakan tanah terlarang yang ditetapkan oleh provinsi Kaisar. Sosok dari Xiaoyan yang telah muncul di atas kota Moyu mengamati kota kecil yang berada di bawah sana yang selalu tertutupi oleh kabut putih. Namun, hal itu memberikan sebuah suasana yang cukup istimewa. Xiaoyan pun secara perlahan turun dari udara dan kemudian dia mulai berjalan santai untuk menuju pintu gerbang dari kota Moyu ini. Pandangan mata Xiaoyan tiba-tiba saja menyipit ketika dia melihat di sekitar gerbang telah berkumpul orang yang sangat banyak. Dari doki yang dirasakan oleh Xiaoyan, orang-orang itu sebenarnya merupakan kelompok yang berasal dari sekte Iblis Yi. Xiaoyan terdiam sejenak hingga pada akhirnya dia bergumam pada diri sendiri. Itu pasti adalah pasukan dari sekte Iblis Yi yang telah ditempatkan di kota Moyu. Jika begitu mungkin aku harus secara diam-diam melewati mereka dan kemudian menjelajahi kota Moyu ini. Xiaoyan pun menggunakan jubah hitam dan juga penutup wajah. Lalu dia melewati kerumunan dari orang-orang sekte Iblis Yi untuk memasuki kota Moyu tersebut. Di dalam kota yang kecil ini juga ada beberapa kekuatan yang besar. Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan informasi dari mereka dengan mengeluarkan harga yang cukup mahal, dan Xiaoyan ingin tahu siapa sebenarnya orang yang telah mengungkap keberadaannya di tempat ini. Xiaoyan juga berjanji bahwa sekte Iblis Yi akan menjadi target utama untuk momen kemarahan dari Xiaoyan. Setelah berjalan-jalan di dalam kota kecil ini, pada akhirnya Xiaoyan telah tiba di sebuah toko yang menjual bahan obat-obatan. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan masuk ke dalam toko itu dan dia melihat banyak pelanggan yang berada di dalam ruangan ini. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan hal itu. Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan melihat ada sesuatu yang telah menarik perhatiannya. Itu adalah sebuah kotak giok kecil yang berwarna hijau. Dan dari dalam kotak giok itu Xiaoyan bisa mencium adanya bahan obat yang luar biasa. Tanpa ragu lagi, dia langsung berkata kepada penjaga di tempat ini, "Tolong keluarkan kotak giok hijau ini. Aku ingin melihat barang yang berada di dalamnya." Penjaga toko yang merupakan pemuda langsung mengeluarkan kotak giok berwarna hijau dan dia membuka isi yang berada di dalamnya, menunjukkannya pada Xiaoyan. Lalu pemuda penjaga itu mengatakan, "Ini adalah Genoderma hijau, ramuan obat kelas rendah. Jika kau ingin membelinya, bayar dengan 100 koin emas." Xiaoyan tahu jika Genoderma hijau itu memiliki beberapa varietas langka seperti Genoderma roh darah. Dan jika membuat pil obat menggunakan Genoderma roh darah ini, maka kualitas dari obat tersebut akan menjadi luar biasa. Xiaoyan memegang sebentar dan kemudian dia mengelupas sedikit kulit dari Genoderma itu dan melihat bahwa di dalamnya tidak berwarna hijau, melainkan berwarna merah. Dan ini sebenarnya adalah Genoderma roh darah. Di dalam hati, Xiaoyan kemudian mengatakan, "Ternyata tebakanku memang benar. Aku rasa dari awal ini bukanlah Genoderma hijau,
Namun Genoderma roh darah, tapi penjual ini benar-benar tidak tahu jika benda ini dijual di luar sana, maka harganya akan setara dengan ribuan koin emas. Tanpa ragu lagi Soyen langsung mengeluarkan 100 koin emas dan dia membayar Genoderma hijau ini. Bisa dianggap Soyen mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Tanpa ragu lagi dia langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan dan meninggalkan toko obat ini. Soyen pada akhirnya pergi untuk mencari penginapan dan setelah mendapatkannya, dia masuk ke dalam penginapan itu sambil membuka jubah hitamnya. Soyen berkata, semua barang yang perlu dipersiapkan untuk perburuan besok sudah siap. Hari ini aku akan istirahat terlebih dahulu dan besok baru menuju pegunungan Tianmo. Sepanjang malam ini Soyen menggunakan waktunya untuk berkultivasi dan dia meningkatkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Pagi hari pun telah tiba. Soyen keluar dari kultivasinya dan dia membuka mata, lalu sambil meregangkan otot-otot di tubuhnya dia mengatakan, sudah lama aku tidak merasakan peningkatan kekuatan secara bertahap seperti ini. Rasanya nyaman sekali. Hari ini aku akan pergi menuju pegunungan Tianmo karena benar-benar penasaran dengan apa yang disebut sebagai makam iblis. Tanpa ragu lagi Soyen langsung keluar dari penginapannya dan kemudian dia berjalan sendirian menuju pegunungan Tianmo. Tidak lama kemudian Soyen sudah tiba di dalam sebuah hutan yang cukup sunyi. Soyen melangkah dengan hati-hati dan kemudian dia berkata kepada Sanlao menggunakan kekuatan jiwanya, Sanlao, apa yang harus kulakukan sekarang? Sanlao dari dalam pagoda emas dia menimpali, pergilah ke arah timur dan carilah tempat untuk menetap terlebih dahulu. Kekuatanmu saat ini masih cukup lemah, jadi kau tidak bisa sembarangan menerobos tempat yang cukup berbahaya seperti ini. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia memasuki hutan itu lalu menuju ke arah timur seperti apa yang dikatakan oleh Sanlao. Setelah beberapa saat, Soyen kini telah tiba di sebuah danau yang memiliki air terjun. Soyen segera berkata, akhirnya aku menemukan tempat yang tepat. Soyen menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa area di sekitar danau dan juga air terjun itu. Setelah dirasa bahwa tempat ini cukup nyaman, Soyen pun menerobos air terjun di depan sana. Karena di belakang dari air terjun itu sebenarnya ada sebuah goa. Sesampainya di dalam goa, meskipun tempat ini ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman bagi Soyen tinggal di dalamnya. Soyen kemudian menutup pintu goa itu menggunakan sebuah batu yang besar dan selanjutnya dia berada di tengah-tengah goa ini, lalu mengambil posisi duduk bersila untuk memulihkan tenaganya terlebih dahulu. Soyen menggunakan kekuatan dari mantra api untuk melakukan pemulihan dengan cepat. Selanjutnya dia kembali berkata, Sanlao, aku sudah mempersiapkan sebuah tempat, lalu apalagi yang harus kulakukan? Tiba-tiba saja Sanlao keluar dari dalam pagoda emas. Dia berdiri di samping dari Soyen sambil mengatakan, kau tidak perlu terburu-buru, karena kali ini kau masih harus mempersiapkan beberapa hal sebelum benar-benar memasuki makam iblis. Selain itu, kekuatanmu juga belum cukup untuk bisa memasuki lantai ketiga dari pagoda emas yang merupakan tempat penyimpanan bahan obat luar biasa. Jadi, kau harus bisa mendapatkan bahan obat itu di dalam pegunungan Tianmo. Kali ini, bahan obat yang harus kau dapatkan adalah rumput nether merah, cabang pengumpul roh, dan buah transformasi iblis. Mendengarkan ucapan dari seorang Sanlao tersebut, Soyen pun tidak sabaran dan kemudian dia berjalan keluar dari goa, lalu menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mencari bahan-bahan yang telah disebutkan oleh Sanlao tersebut. Awalnya Soyen mencari di pinggiran dari pegunungan Tianmo untuk waktu yang cukup lama, tapi tidak bisa menemukan hal itu. Tampaknya untuk bisa mendapatkan 3 bahan obat tersebut memang harus pergi ke bagian terdalam dari pegunungan Tianmo. Tanpa ragu lagi Soyen pun langsung melesat menuju bagian terdalam dari pegunungan Tianmo ini dan mengandalkan persepsi jiwanya
Xiaoyan harus bisa menemukan benda itu. Tidak lama kemudian Xiaoyan telah tiba di sebuah tempat yang memiliki tumpukan batu-batu yang berwarna merah. Akhirnya, setelah diperiksa menggunakan kekuatan jiwanya, Xiaoyan cukup terkejut ketika dia menemukan bahwa di balik dari batu merah itu ada sebuah rumput yang berwarna merah. Xiaoyan secara spontan mengatakan itu sebenarnya adalah rumput nether merah. Namun Xiaoyan merasa ada yang aneh. Benda langka seperti ini, kenapa tidak ada penjaganya? Xiaoyan secara perlahan mendekati rumput nether merah itu dan tiba-tiba saja dia menghentikan langkah kakinya ketika Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang mendekat. Pada saat Xiaoyan berbalik dan akan bersembunyi terlebih dahulu, tiba-tiba saja pung! Sebuah bayangan ungu raksasa ini telah langsung muncul dan menghadang Xiaoyan. Pandangan mata dari Xiaoyan pun langsung menyipit. Dia merasa cukup gemetaran ketika menyaksikan makhluk yang luar biasa besarnya muncul di hadapan Xiaoyan dalam seketika. Karena makhluk ini adalah rubah iblis ungu raksasa. Xiaoyan sedikit mengambil langkah mundur dan kemudian dia berkata, kekuatan rubah iblis ungu ini mungkin telah berada di tahap akhir dari bintang 1 Daodi dan bukan hal yang bisa kuhadapi dengan mudah. Tiba-tiba saja rubah iblis ungu itu membuka mulutnya lebar-lebar dan dia mengaum ke arah Xiaoyan sepertinya sedang marah karena kawasannya telah dimasuki oleh seorang Xiaoyan. Serangan bola cahaya yang berwarna ungu besar telah langsung dilemparkan dari dalam mulut rubah iblis ungu itu. Namun dengan cekatan, Xiaoyan bisa menghindari hal seperti ini. Dan detik berikutnya pergerakan dari rubah iblis cukup luar biasa. Dia menggunakan cakar raksasanya untuk menyerang Xiaoyan. Namun hal itu juga masih bisa ditangkis oleh Xiaoyan menggunakan pedang berat kuno api surgawi. Detik berikutnya serangan yang lainnya telah muncul dan langsung BOOM! Mengenai tubuh dari Xiaoyan, membuat dia terlempar mundur cukup jauh. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya dan kemudian dia berkata kepada Sanlao menggunakan kekuatan jiwanya, Sanlao, berapakah peluangku untuk bisa menang melawan makhluk ini? Sanlao dengan lembut dia mengatakan, tidak kusangka rubah iblis kristal ungu akan muncul. Dengan kekuatanmu yang saat ini mungkin peluang menangmu tidak lebih dari 30%. Namun bagaimanapun juga kau harus bisa mengalahkan makhluk itu karena rumput nether merah adalah benda yang langka dan itu harus kau dapatkan. Makanya kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan detik berikutnya dia terus memperhatikan gerak-gerik dari rubah iblis ungu itu. Pada akhirnya Xiaoyan telah menemukan adanya luka di bagian bawah perut dari rubah raksasa tersebut. Xiaoyan sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, sepertinya rumput nether merah yang berada di dalam tempat ini telah menarik banyak musuh untuk dirimu ya, sehingga kau mempertahankannya sampai mendapatkan luka seperti itu. Karena aku juga berniat untuk mendapatkan rumput nether merah, maka aku tidak akan mundur. Xiaoyan kemudian menggenggam erat pedang besar yang berada di telapak tangannya. Dan kemudian Xiaoyan berteriak, tubuh Kaisar Api. Dalam seketika kekuatan api yang luar biasa menyelimuti tubuh dari Xiaoyan dan dia pun berubah menjadi tubuh api raksasa dengan naga-naga api yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Tanpa ragu lagi Xiaoyan melemparkan naga-naga api ini. Namun hal itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan semburan ungu dari rubah iblis ungu tersebut. Detik berikutnya memanfaatkan kelemahan dari rubah iblis, Xiaoyan pun mengayunkan pedang berat kuno api surgawi yang kemudian BOOM! Menghantam tubuh dari rubah iblis ungu, membuatnya terpental cukup jauh. Namun rubah iblis ungu raksasa itu masih tidak menyerah. Dia kembali bangkit, membuat Xiaoyan berkata, sungguh pertahanan yang luar biasa. Namun untungnya kau sudah terluka, jika tidak mungkin aku yang akan kalah. Selanjutnya Xiaoyan kembali mengayunkan pedang yang berada di telapak tangannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar.
sampai hal itu benar-benar menghantam tubuh dari rubah iblis ungu dan kembali membuatnya terpental. Saking kerasnya serangan dari seorang Soyen yang membuat rubah itu tidak bisa bangkit kembali, dan sepertinya makhluk ini sekarang sudah tewas. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Soyen membuat Zhan Lao tiba-tiba saja tertawa. Soyen tidak buruk sama sekali. Soyen hanya bisa menimpali. Andai saja binatang ini tidak terluka, mungkin aku tidak bisa mengalahkannya. Namun untungnya, keberuntungan masih berpihak pada diriku. Tapi pertempuran ini juga telah menguras kekuatan di dalam tubuhku. Aku harus bisa menyerap energi yang berada di dalam hutan ini. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung mengambil posisi duduk bersila, dan dia kembali mengaktifkan kekuatan mantra api untuk menyerap energi yang berada di sekitarnya. Namun detik berikutnya Soyen membuka mata sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, peningkatan kekuatanku tidak signifikan. Zhan Lao kemudian menimpali. Jelas saja, karena mantra api yang kau gunakan itu hanyalah level rendahan. Jika nanti mantra apimu sudah berevolusi menjadi teknik es atau teknik dingin, maka tingkat penyerapan kekuatan yang kau lakukan akan luar biasa, dan mungkin konsumsi doki yang kau miliki juga menjadi nol. Selanjutnya Soyen berdiri untuk mengambil rumput nether merah, dan kemudian dia mengamati tempat sekitar. Soyen telah menemukan banyak bahan obat-obatan yang berharga. Bahkan di tempat ini juga ada cabang pengumpul roh. Hal itu membuat Soyen cukup senang. Sekarang dia sudah mengumpulkan 2 bahan obat yang telah disebutkan oleh Zhan Lao, dan hanya tinggal menemukan 1 bahan lagi, yaitu buah transformasi iblis. Namun sebelum meninggalkan tempat ini, Soyen merasa bahwa rubah iblis ungu pasti memiliki sesuatu yang berharga di dalam tubuhnya. Soyen mulai melakukan pengecekan pada bagian dahinya, dan benar saja, sebuah kristal ungu pada saat ini dikeluarkan dari dalam kepala makhluk tersebut. Soyen cukup gembira, dan kemudian dia mengatakan, tidak kusangka bahwa rubah ini benar-benar memiliki inti iblis. Tanpa ragu lagi Soyen langsung menyimpan kristal ungu tersebut, dan selanjutnya Soyen pun menjentikkan jarinya. Tubuh besar dari rubah iblis ini menghilang menjadi butiran-butiran cahaya, karena dia tidak ingin siapapun menemukan jejak apa yang dilakukan Soyen di dalam tempat ini. Soyen kemudian berkata pada Zhan Lao, di dalam pagoda emas yang ada di cincin penyimpanannya, Zhan Lao, mungkin hari ini aku harus pergi dan kembali ke dalam goa, dan besok baru mencari bahan obat terakhir, yaitu buah transformasi iblis. Soyen pun berjalan di dalam hutan ini dan akan kembali ke tempat air terjun yang sebelumnya. Namun tiba-tiba saja Soyen merasakan ada kedatangan dari seseorang di dalam hutan ini. Dia buru-buru bersembunyi di balik pohon yang besar. Dan benar saja, 2 orang kini telah muncul. Soyen segera menyipitkan matanya ketika melihat sosok dari 2 orang itu yang ternyata berasal dari sekte iblis Yi. Soyen pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang dari sekte iblis Yi, untuk apa mereka sebenarnya datang ke tempat ini? Detik berikutnya, 2 orang itu pun berhenti sejenak, dan kemudian seorang pria parubaya berkata pada pemuda yang berada di sebelahnya, kurasa sebaiknya kita berhenti sampai di sini saja. Jika kita melangkah lebih jauh, maka kita akan memasuki bagian terdalam dari pegunungan Tianmo. Binatang iblis yang berada di sana bisa melukai kita atau bahkan melenyapkan kita hanya dengan 1 cakaran. Sang pemuda kemudian menimpali. Sial, di mana bocah yang bernama Soyen itu bersembunyi? Ketua cabang telah mengeluarkan perintah untuk menangkap bocah itu hidup atau mati. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa sebenarnya tujuan mencari bocah bernama Soyen ini. Pria parubaya kemudian menimpali. Sudahlah, kita pikirkan hal ini nanti saja. Tapi sepertinya Soyen sudah mati dimakan binatang iblis di dalam hutan ini. Kita kembali saja dan kemudian membuat laporan kepada ketua cabang. Lalu kita akan melanjutkan pencarian esok hari. Pemuda yang berada di sebelahnya
hanya bisa menganggukkan kepalanya, mendengarkan kata-kata dari pria parubaya ini, dan kekuatan dari mereka berdua hanya berada di level awal, tahap menengah, bintang 1 Dodi. Sementara Soyen yang berada di balik pohon besar hanya bisa mengerutkan keningnya, karena ternyata dua orang ini memang sengaja mencari keberadaan dari Soyen, dan dikarenakan mereka berdua hanya berada di level awal tahap menengah bintang 1 Dodi, itu bukan hal yang sulit untuk diatasi oleh seorang Soyen. Baru saja kedua orang ini akan meninggalkan hutan tersebut, tiba-tiba sebuah serangan api muncul dari balik pohon dan kemudian BUM! Mengenai seorang pemuda yang berada di sebelah dari pria parubaya. Orang itu pun terpental cukup jauh dan kemudian langsung pingsan. Sang pria parubaya segera berteriak dengan marah, "Siapa yang berani menyerang kita? Keluarlah, jangan seperti seorang pengecut." Soyen dari balik pohon kembali melemparkan serangan apinya dan tiba-tiba saja BUM! Juga mengenai tubuh dari pria parubaya itu, lalu memuntahkan cairan merah. Selanjutnya, Soyen keluar dari balik pohon dan dia berjalan menuju pria parubaya ini, membuat raut wajah sang pria parubaya ketakutan dan kemudian dia berkata, "Siapa kau? Kenapa kau menyerang kami?" Soyen sambil sedikit tersenyum diam menimpali. "Bukankah kau mencari diriku?" Pria parubaya menyipitkan matanya. "Jadi sebenarnya kau adalah Soyen." Sang pria parubaya tanpa ragu-ragu langsung melemparkan sebuah serangan. Namun hal seperti itu bisa dihancurkan dengan mudah oleh seorang Soyen. Dan detik berikutnya Soyen melesat dengan sangat cepat. Dia kali ini telah muncul di hadapan pria parubaya ini. Lalu menodongkan pedang besarnya sambil mengatakan, "Jika kau berani bergerak, maka aku akan memastikan dirimu akan pulang, tinggal nama." Pria parubaya dengan raut wajah ketakutan dia menimpali Soyen. "Jika kau berani melakukan hal itu, maka sekte iblis Yi tidak akan pernah membiarkanmu lolos dengan mudah." Soyen pun tertawa. "Aku melakukannya atau tidak, bukankah itu sama saja? Karena bagaimanapun juga aku sudah menjadi buronan dari sekte iblis Yi kalian." Sang pria parubaya ini kemudian mengatakan, "Soyen, mohon maaf, tolong lepaskan aku, biarkan aku pergi, dan aku akan memberikan semua informasi yang kau butuhkan." Soyen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, "Tidak ada hak bagi dirimu untuk melakukan tawar-menawar dengan diriku. Namun kali ini memang ada satu hal yang ingin kutanyakan." Pria parubaya itu pun kemudian mengatakan, Apa yang kau tanyakan?" Soyen sambil tersenyum dia pun berkata, "Katakan padaku bagaimana kau bisa mengetahui jika aku berada di dalam hutan dari pegunungan Tianmo." Pria parubaya itu dengan ketakutan diam jawabnya, "Kita hanya menerima perintah dari atasan untuk menangkap dirimu dan keberadaanmu juga telah diberikan oleh dia kepada kami. Sedangkan bagaimana caranya atasan kita mengetahui keberadaanmu, aku juga tidak tahu tentang hal ini." Soyen merasa pria parubaya ini tidak berbohong dan kemudian dia kembali berkata, "Sudah berapa banyak orang yang dikirimkan sekte iblis Yi untuk menangkapku?" Pria parubaya kemudian menimpali, "Sejak kita menerima perintah dari atasan untuk menangkap dirimu, ketua cabang langsung mengirimkan seluruh anggota dari sekte iblis Yi di kota Moyu." Soyen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menyangka bahwa mereka akan menggunakan harga semahal ini, benar-benar menganggapku sebagai orang yang hebat." Pertanyaan terakhir, berapa banyak orang yang dimiliki sekte iblis Yi di dalam kota Moyu dan apa saja tingkatan kekuatan mereka? Pria parubaya kemudian mengatakan, "Sekte iblis Yi memiliki 50 orang di dalam kota Moyu. Lebih dari 30 di antaranya kekuatannya seperti diriku, hanya berada di level awal sampai menengah. Dari tahap menengah bintang 1 Dodi. Kemudian ada sekitar 20 orang yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir bintang 1 Dodi. Hanya ketua cabang saja yang kekuatannya berada di tahap menengah bintang 2 Dodi, dan kekuatan orang itu bukan sesuatu yang bisa kau lawan."
Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun mengatakan jika begitu terima kasih banyak atas informasinya. Tanpa ragu lagi Soyen menjentikkan jarinya dan kekuatan api yang luar biasa menyelimuti tubuh dari pria parubaya ini, dan dalam sekejap tubuhnya diubah menjadi butiran-butiran cahaya. Pemuda yang tadi pingsan juga nasibnya sama seperti pria parubaya ini karena Soyen tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Selanjutnya Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak menyangka sekte iblis Yi telah mengirimkan begitu banyak pasukan di dalam kota Moyu. Bahkan ketua cabang mereka kekuatannya berada di tahap menengah bintang 2 Dodi. Bukan orang yang bisa kulawan dengan mudah. Zanlao, sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan untuk menuju makam iblis karena situasinya menjadi semakin berbahaya. Zanlao dari dalam pagoda emas, dia hanya bisa mengatakan, memang sepertinya harus melakukan seperti apa yang kau katakan. Soyen kemudian tertawa sambil mengatakan, aku ingin melihat sebenarnya apa yang berada di dalam makam iblis itu yang memungkinkan kekuatan seseorang untuk bisa naik ke level Dodi bintang 2 dalam sekejap. Karena Soyen telah diburu oleh orang-orang dari sekte iblis Yi, maka dia tidak bisa bersantai-santai lagi untuk saat ini. Apalagi ketua cabang yang memimpin operasi kali ini kekuatannya berada di tahap menengah dari bintang 2 Dodi. Jika Soyen tidak meningkatkan kekuatan secepat mungkin, maka dia pasti dalam bahaya besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar menuju makam iblis kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.